Keberadaan kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat nonaktif, terbit rencana perangin-angin, terus menyita perhatian publik. Polisi masih berupaya mendalami apa kegunaan kerangkeng manusia di kediaman Bupati nonaktif ini. Benarkah merupakan sarana rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika seperti yang disampaikan keluarga terbit rencana perangin-angin? Atau kerangkeng ini menjadi arena perbudakan modern sebagaimana dituduhkan para aktivis pegiat kemanusiaan? Penemuan kerangkeng di kediaman Bupati Langkat nonaktif ini bermula saat polisi membantu Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah terbit rencana perangin-angin yang menjadi tersangka korupsi. Selain kerangkeng manusia, di tanah ini juga ada rumah megah Bupati Langkat nonaktif. Di bagian belakang terhampar luas perkebunan kelapa sawit milik keluarga. Atas dasar inilah awalnya banyak orang berspekulasi bahwa kerangkeng yang ada di tanah tersebut diperuntukkan bagi pekerja sawit di lahan milik Bupati Langkat nonaktif. Namun, benarkah demikian? Untuk menemukan jawaban, tim Fakta bergerak menyambangi kediaman Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Saat ini saya sudah berada di dalam pekarangan rumah pribadi milik dari Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin yang menurut informasi yang beredar ada 2 kerangkeng manusia atau jeruji besi di dalam pekarangan rumah dari Bupati Langkat nonaktif. Kita akan coba temukan faktanya seperti apa. Inilah rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Bangunan berarsitektur modern ini tampak sangat megah, sekaligus kontras jika dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya. Lahan milik Bupati Langkat nonaktif ini sangat luas. Wilayah rumah ini masih terhubung dengan kebun kelapa sawit milik keluarga terbit rencana perangin-angin. Dari bagian belakang rumah mewah ini, bangunan kerangkeng manusia itu, tim Fakta terus mendekati bangunan itu untuk bisa menggali lebih dalam tentang kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Kalau melihat dari sisi atas, tepat di ujung sana ini ada garis polisi yang terbentang. Ini artinya proses penyelidikan masih berlangsung. Itu merupakan lokasi atau tempat kerangkeng manusia yang ada di pekarangan rumah pribadi milik dari Bupati Langkat nonaktif. Kita akan coba langsung menuju ke bawah. Beginilah kondisi kerangkeng manusia yang menghebohkan itu. Kondisinya tak terurus. Berdasarkan informasi yang terhimpun, kerangkeng yang terdiri dari 3 ruang sel mirip tahanan ini berukuran 6 x 6 meter persegi. Ruang-ruang sempit ini pernah dihuni hingga 30 orang. Umumnya para penghuni adalah para pecandu narkotika yang meminta untuk disembuhkan. Nah, tempat saya berdiri saat ini, di samping kanan kiri saya, ini merupakan pohon sawit yang lokasinya juga masih ada di dalam pekarangan rumah milik dari Bupati Langkat nonaktif. Nah, itu tepat di depan sana. Ini merupakan jeruji besi atau kerangkeng manusia yang sempat viral di media sosial beberapa waktu yang lalu. Nah, yang ada di belakang saya saat ini merupakan 2 jeruji besi atau 2 kerangkeng manusia dalam tanda kutip yang ada di pekarangan rumah pribadi milik dari Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Kalau bisa saya gambarkan, ini saya katakan kemungkinan ini adalah dapur. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sana ada rak-rak piring, kemudian juga ada peralatan dapur lain seperti panci dan lain sebagainya. Ada kulkas. Kemudian kalau kita bergeser ke bagian sini, yang di sebelah kanan, tepat di depannya tertuliskan pengumuman waktu bertamu hari Minggu dan hari besar. Kemudian juga ada beberapa tikar yang terdapat di depan jeruji besi ini. Kemudian di dalamnya, kalau saya melihat dari luar, ini hanya terlihat ada 2 seperti dipan ya, 2 dipan atau tempat tidur. Tapi alasnya ini seperti kayu kalau saya lihat dari luar. Kemudian juga ada bantal, guling, selimut, beberapa perlengkapan tidur lainnya, ada beberapa box,
masih ada juga ya seperti sarung, perlengkapan makan, banyak sekali masih lengkap di sana. Kalau saya melihat dari luar ada dispenser juga. Kalau kita bergeser lagi, ini tepat di sebelahnya. Jadi ada dua ya, satu yang di sini, satu lagi yang di sini. Hampir sama. Kurang lebih ukurannya kalau saya bisa gambarkan sekitar 6 kali 6 meter persegi ya pemirsa ya. Kita akan coba. Nah ini di bagian depan ini juga masih banyak sekali ya, ada pakaian, kemudian juga beberapa perlengkapan mandi lainnya. Ini informasi yang kami dapatkan dari dua kerangkeng manusia dalam tanda kutip. Sudah bersama saya saat ini ada juru bicara Bupati Langkat Nonaktif, Bang Mangapul Silalahi. Apa kabar Bang? Baik, sehat? Baik, sehat. Sehat ya Bang ya? Sehat. Oke Bang, langsung saja, ini berarti betul ya Bang ya? Merupakan bagian dari pekarangan rumah Bupati Langkat Nonaktif? Iya, ada rumah pribadi, ada tempat yang disebut tempat panti ini, terus Ini? kemudian areal perkebunan. Kalau perkebunan ini milik ibunya, tapi ini satu area kurang lebih ada 2 hektar. 2 hektar total semuanya Total ini? semua. Luasnya ya Bang luasnya, ya? luasnya. Oke, Bang kita boleh Bang ke sana Bang? Oke. Ini sudah di garis polisi ya Bang iya, ya? sudah di polis lain. Artinya proses penyelidikan Sedang berjalan. sampai Betul, saat ini betul. pemirsa. Nah ini sejak kapan Bang polis lain ada di sini? Sepanjang yang kami tahu ini 4 atau 5 hari berselang pasca tertangkap kejadian kemarin tanggal 14. Tanggal 14. Enggak, kan kejadian tanggal 18 Oke. kan. Tanggal 18, kemudian dalam penelusuran KPK menemukan di tempat. Setelah itu informasinya Kapolda datang dan beberapa orang. Kemudian terakhir 2 hari sebelum saya meninggalkan tempat ini sudah ada. Nah, jadi ini adalah 2 jeruji besi. Saya bisa bilang jeruji besi ya Bang ya? Karena Iya, mirip sekali iya, Bang iya, dengan betul. tempat tahanan ini, betul ya? Betul. Ini Betul. sebentar Bang, saya ingin tanya dulu. Kenapa ada jeruji besi ini Bang? Secara pemikiran sih mungkin saja ya disamakan dengan tempat semacam sel, karena ini kan yang ditempatkan di sini kan orang yang menyalahgunakan narkoba. Jadi kalau boleh saya sampaikan dari informasi, tempat ini keberadaannya sudah sejak 10 tahun yang lalu. Pada perjalanannya apakah hanya untuk penyalahgunaan narkotika saja atau hal yang lain ya Bang? Seiring perjalanannya, ada beberapa orang tua yang resah karena anak-anaknya menggunakan narkoba, mengajukan agar ditempatkan di tempat sini. Di sini ada berapa orang sih Bang yang kemudian tinggal di sini? Terakhir itu dari terakhir itu sekitar 40-an, tapi sebelumnya sudah banyak. Dari rentang waktu 10 tahun ini sudah banyak. Nah itu kalau 40 orang berarti gimana itu satu tempat? Penuh lah ya. Ya bisa dibayangkan itu sangat penuh ya Bang ya? Betul. Mereka ini kegiatannya ngapain aja Bang di sini? Pagi olahraga, makan sarapan, udah bekerja di kebun. Bekerja di kebun? Bekerja di kebun. Di mana Bang? Di sini belakang Di sini? sini, iya di sini seputaran ini. Jadi di sini tidak berbayar sama sekali?
Sama sekali gratis. Nggak ada berbayar. Makan, minum. Makan disiapkan dari sini. Kehidupan sehari-harinya Kehidupan ditanggung sehari, semuanya? iya. Normal. Saya mau sampaikan satu hal begini. Dia menyatakan perang terhadap narkotika. Dia nggak mau generasi Langkat ini jadi korban pengguna penyalahgunaan narkotika. Oke, ada penyuluhan terkait dengan narkotika dan lain sebagainya tidak Bang di sini? Ada penyuluhan terkait dengan narkotika dan lain sebagainya tidak Bang di sini? Sepertinya ada. Sepertinya ada. Sepertinya. Ada juga pemeriksaan kesehatan. Sejak tahun 2012 Bang, sampai kasus ini terungkap, sebelumnya sempat tidak sih ada pihak-pihak tertentu yang datang ke sini, berkunjung, melihat sebelumnya ini tempat apa sih? Ini menjadi menarik. Sebenarnya keberadaan tempat ini terhadap katakanlah pihak yang seperti Mbak bilang tadi, ini sudah menjadi rahasia umum. Ya makanya saya bilang tadi, kalaupun dianggap umum dan ini tidak benar, ya instansi yang berwenang untuk itu juga harus melakukan teguran harusnya. Kenapa dibiarkan? Nah, bagaimana untuk pemberitaan di luar sana yang mengatakan bahwa ada warga binaan yang sempat tinggal di sini, kemudian dinyatakan meninggal dunia di sini, kemudian ada beberapa hal yang harus diklarifikasi, Bang. Pertama, kalau soal ada yang korban jiwa, saya sampaikan kami tidak mengetahui itu persis. Ya, karena artinya gini, saya tidak punya kapasitas untuk mengomentari itu karena kita juga diminta juga kan baru juga. Itu pertama. Yang kedua, apakah terjadi proses meninggalnya ini karena kekerasan atau yang lain juga kita kan belum tahu. Bahkan simpang siur kan sinyalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal perlakuan yang tidak baik bisa-bisa saja terjadi. Tapi yang mau saya mau garis bawahin bahwa dibilang tidak dikasih makan itu salah. Kunjungan kesehatannya pun ada. Kemudian dipekerjakan dengan yang katakan tidak mendapat tubuh ada kejam. Bahkan banyak yang berhasil sembuh, yang kemudian kembali ke masyarakat dan informasinya berhasil. Banyak informasi yang beredar soal adanya kerangkeng yang dimiliki oleh Bupati nonaktif Langkat ini. Mulai dari kekerasan yang terjadi di dalam kerangkeng hingga adanya korban jiwa. Tim Fakta mencoba mencari tahu hal tersebut. Suparlan adalah orang yang pernah menghuni kerangkeng ini. Kepada tim Fakta, dirinya membantah semua kabar tersebut. Pak Suparlan, saya ingin tahu, Pak Suparlan ini betul penjaga di jeruji besi ini, Pak? Sebetulnya kalau dibilang penjaga, iya, karena saya juga kan kalau di sini ini yang udah pernah di dalam yang dipekerjakan lagi untuk jaga. Oh, jadi Bapak sempat juga ada di sini? Oh, berapa lama Pak waktu itu di Saya dalam? 4 bulan 20 hari. 4 bulan 20 hari? Iya. Kita boleh Pak berkeliling Pak Iya. ke lokasi ini Pak? Saya ingin tahu begini Pak, kita boleh Pak jelasin dulu ini apa sih Pak? Ini adalah dapur umum kemarin itu. Terus kalau kita melihat ke sini, Ini ruangan 2. ruangan 2. Nah, ini ruangan 2. Oh, di sebelahnya ruangan 1. Di sana ruangan 1. Oke, kita ke ruangan 2 dulu Pak. Iya. Saya ingin tahu, satu ruangan ini diisi oleh berapa orang Pak? Itu maksimal itu 25. Jadi kemarin tuh 25? Iya. Maksimal Cukup Pak emang Pak? Cukup karena tidurnya itu atas bawah. Itu nanti kalau dia pagi kayak gini, itu digulung semua karpet sama tikarnya. Oke, tapi itu kayu kan Pak yang coklat yang itu? Ini kayu. Oke, itu kayu, kemudian dilapis dengan karpet. Karpetnya setebal apa memang Pak? Iya, karpet macam mana karpet kita di rumah. Kemarin pun udah dibawa sama pihak kepolisian. Kita lihat yang bagian sana ya Pak ya. Iya. Ruang 1 di sini. Karena mereka yang ada di ruangan 2 itu apa Pak? Memang sudah dinyatakan sembuh atau bagaimana? Kok Kita jadi kembali? kalau kita di sini penilaiannya kan secara manual dan kekeluargaan aja. Jadi ya kita menilai interaksi sama kita itu, mereka itu udah bisa komunikasi dengan bagus, tingkah lakunya pun udah bagus, makanya dari ruang 1 ini kita pindahkan mereka ke ruang 2. Yang menilai itu Bapak sendiri? Iya, ada beberapa orang kita di sini yang membantu kegiatan ini. Jadi kita lihat kalau memang rasa dia bisa beradaptasi dengan kita dan bisa kita arahkan, makanya kita pindahkan ke sana. Oke, yang menilai siapa saja Pak kalau boleh tahu Pak? Ya pembinanya semua. Sholatnya di mana Pak? Sholat di dalam. Sholat di dalam. Iya.
Sholat Jumat juga di sini? Kita sholat Jumat nggak pernah kita laksanakan untuk orang ini karena kita takut gini, karena kita takutnya nanti mereka belum terbebas lari nanti. Oh, jadi hanya sholat biasa saja, Iya, sholat setiap biasa, harinya iya. saja, kecuali sholat Jumat mereka tidak pernah. Iya. Dengan alasan tadi khawatir kalau nanti kabur. Gitu ya. Ada penyuluhan soal narkotika dan lain sebagainya juga nggak sih, Pak? Kalau untuk masalah itu dari kami aja semua. Kalau untuk penyuluhan secara dari pemerintah, dari BNN sendiri, itu saya rasa nggak ada. Tapi kalau misalnya keluarga mau berjenguk ke sini, bisa? Iya, itu sangat bisa. Oh, bisa. Karena tadi saya sempat lihat sih ada tulisan hanya hari Minggu dan hari besar saja yang dibolehkan menjenguk ya, Pak ya? Iya, kalau untuk hari biasa kita enggak. Nah, hari Minggu itu mulai dari jam 9 sampai jam 4 sore. Pak, terus ini, saya ingin konfirmasi juga. Di sini tertuliskan ada surat pernyataan, Pak. Ini betul, Pak? Maksudnya? Ya. Ini surat pernyataan. Dari pembina, dan yang kedua disebutkan apabila ada hal-hal yang terjadi terhadap anak saya selama di dalam masa pembinaan seperti sakit atau meninggal dunia, maka kami dari pihak keluarga tidak akan menuntut kepada pihak pembinaan dari segi apapun. Betul ya? Jadi ini surat pernyataan yang ditulis oleh keluarga. Iya, sebelum ke sini. Sebelum ke sini. Makanya surat ini itu udah ada dulu baru diantar kemari.